Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Berjumpa dengan saya, Yohan, di YouTube channel. Hari ini kita akan belajar membuat rekapitulasi data atau merekap data. Ini digunakan untuk membuat laporan ya, laporan bulanan misalnya. Kita akan menggunakan rumus COUNTIF dan SUMIFS di Microsoft Excel. Oke, langsung aja kita ke Microsoft Excel-nya. Misal ini adalah data yang kita miliki ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah data produksi kayu log yang ada di perusahaan HPH. Nanti untuk data lain mungkin bisa menyesuaikan. Setiap bulannya biasanya kita menganalisa ya data-data ini, mana jenis-jenis yang sudah mencapai target atau belum mencapai target atau hampir mencapai target. Nah, cuman itu akan lebih kompleks lagi, kita bisa menggunakan pivot table lebih praktis. Nah, akan tetapi setiap bulannya biasanya kita laporan juga. Nah, dan laporan itu biasanya sudah diberikan form oleh perusahaan itu sendiri. Misalnya formnya seperti ini. Nah, ini harus kita isi setiap bulan untuk membuat laporan. Sebenarnya laporannya bukan hanya kayak gini ya, ini simpelnya saja. Nah, bagaimana caranya? Biar kita membuat laporannya itu nggak ribet, setiap bulan harus bikin terus, gitu kan? Nah, kita bisa buat. Oke, bagaimana caranya? Ayo langsung saja kita menuju ke pokok pembahasannya. Pertama-tama, Bapak Ibu, kita biar nggak ngetik bulannya setiap hari, ya setiap bulan gitu kan. Nah, ini kita harus isi dulu bulan, ya kan. Misalnya bulan Januari 2021 gitu kan. Oke, pertama-tama kita harus bikin listnya dulu. Nah, listnya itu seperti ini. Kita masuk ke data, masuk data validation, kemudian kita bikin list. Clear all dulu ya. Bikin list. Nah, list bulan. Karena saya sudah punya listnya bulan, maka tinggal ngeblok aja. Nah, ini Januari sampai Desember. Jika teman-teman belum punya, maka bikin aja di tempat sembarang. Tapi jangan dihapus. Oke, kalau sudah, tinggal klik OK. Maka kita sudah punya data Januari, Februari, sampai Desember. Selanjutnya kita bikin di sini. Sama dengan tanda petik 2, ketik bulan, pakai huruf besar ya. Bulan, spasi, titik 2, spasi, spasi, kemudian tanda petik, dan masukkan bulannya. Januari yang ini P1, kemudian klik lagi dan petik spasi 2021. 2021. Petik lagi, enter. Oke. Nah, jadi sudah kita sudah punya data kita sudah punya ketikan Januari, Februari ya bulannya. Januari, Februari. Nah, berubah sudah. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi kolom C ini atau kriteria yang paling penting, yaitu kelompok jenisnya. Caranya bagaimana? Kita masuk ke database, gampang saja kok. Eh, Blok kolom jenis dan kelompok jenis. Kenapa? Karena di rekapannya ini ada kelompok jenis, ya kayu meranti sama limbah campuran. Setelah diblok, maka kita copy. Habis itu kita paste di tempat sembarang saja. Paste. Nah, kemudian dua data ini kita remove duplikat. Artinya apa? Kita hapus data-data yang kembar. Oke, kita remove duplikat. Ya, caranya ya ketik ke data, kemudian klik remove duplikat, klik OK. Oke, kita sudah menemukan ya data ini, data-data yang tidak kembar. Nah, kemudian kita urutkan. Caranya tinggal blok aja jenis dan kelompok jenisnya. Kita ke data, filter, kemudian kita short A to Z, yang kelompok jenisnya juga A to Z. Nah, tinggal kita copy, copy, masukkan ke sini. Oke, ini juga kita copy,
kita masukkan ke sini. Oke, karena kita sudah punya data itu, nah nggak penting lagi ini kita buang. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom-kolom ini. Nah, kolom-kolom ini artinya apa sih? Nah, kolom ini artinya yaitu berapa banyak produksi jenis kayu bangkirai yang berada di diameter 10 sampai dengan 29 pada bulan Maret. Oke, caranya kita pakai rumus COUNTIFS, yaitu sama dengan COUNTIFS. Nah, ini sudah ada petunjuknya, teman-teman. Ini ada kriteria range 1 dan kriteria range 1. Oke, kita masukkan dulu kriteria range. Karena yang data yang di samping ini adalah bangkirai, yaitu masuk jenis, maka kita ambil database kriteria range yang kolom jenis. Kita blok saja. Nah, agar nanti ketika kita ngopi rumusnya itu rumus ini nggak bergeser, maka harus kita kunci dengan menggunakan tombol F4. Selesai, kemudian tambahkan koma untuk mengisi kriteria 1. Di beberapa PC, ya, di beberapa komputer, laptop, mungkin ada yang titik koma. Tinggal sesuaikan saja. Kalau misalnya ini, ya, ini, yang ini itu koma, maka kita pakai koma. Kalau yang ini pakainya titik koma, maka kita pakai titik koma. Oke, selanjutnya kita cari kriterianya. Sudah jelas, kriterianya adalah jenis. Ya, jenis ini ya. Kita ambil yang bangkirai. Oke. Nah, kita ketik F4. Nah, tetapi teman-teman, eh, saya ingin ketika di drag ke samping untuk di copy, itu dia datanya nggak berubah ke bangkira itu nggak berubah dari kolom C itu nggak berubah ke kolom D. Tetapi ketika di drag di copy ke bawah, itu datanya berubah dari bangkira ke kapur. Gimana caranya? Caranya cukup kita hilangkan tanda dolar ini yang berada di belakang angka C12 kan. Ya, ini. Setelah itu, kita masih punya kriteria satu lagi, yaitu kriteria kelas diameter. Maka kita bubuhkan tanda koma, kemudian kita cari range kriterianya. Range kriteria kelas diameter. Kemudian kita kunci, koma, kita ambil kriterianya. Kriterianya yaitu 10 sampai 29, kita kunci lagi. Habis itu kita kasih koma. Kenapa? Karena saya mau nanti setiap bulannya juga berubah. Jadi per bulannya juga berubah. Maka kita ambil kriteria range yang ketiga, yaitu kriteria bulan. Kriteria bulan ada di kolom B, F4, kemudian koma, kita ambil kriterianya yang di sini. Oke, kemudian F4 dan enter. Nah, ternyata data bangkirai yang berada di diameter 10 sampai dengan 29 di bulan Maret itu tidak ada datanya, teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar mengenai menjumlahkan dengan kriteria, yaitu mencari volume, berapa banyak volumenya, ya. Bangkira ini berapa banyak volumenya di kriteria 10 sampai 29 di bulan Maret. Caranya sama dengan pakai sum if ya. Sum if, nah, sudah ada sum if. Nah, di sini rumusnya itu sum range. Sum range itu apa? Yaitu data yang mau dijumlahkan. Karena data yang mau dijumlahkan ini adalah volume, maka kita ambil sum range-nya di database yaitu volume. Ada di kolom volume. Kemudian klik F4 ya. Kemudian koma. Nah, di sini ada apa lagi? Kriteria range ternyata. Kriteria range karena kita mau ambil jenis, maka kita ambil jenisnya. F4 kemudian koma. Jenisnya apa? Jenisnya bangkira dia tadi. Nah, kita ambil aja bangkira di sini. Oke. Oke. Kemudian F4. Nah, kita mau yang ke bawah itu nggak berubah.
Jadi kita hilangkan tanda dolarnya. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak mau ngopi, teman-teman, nggak mau ngopi ke bawah, ke atas, itu nggak perlu tanda dolar ya, nggak perlu tanda dolar, nggak perlu klik F4 juga ya kan. Nah, karena kita biar nggak ngetik satu-satu gitu kan, maka kita perlu membubuhkan tanda dolar. Kemudian selanjutnya balik lagi ya, ketik koma, ada kriteria range yang kedua. Kriteria range yang kedua ini kita mau ke kelas diameter, maka kita ambil data kelas diameter. Oke, data ke kelas diameter F4 jangan lupa. Kemudian koma, kelas diameternya 10 sampai 29 F4. Oke, koma. Nah, karena kita tadi pengennya setiap bulan itu langsung otomatis terisi, maka kita ambil langsung saja kriteria range yang ketiga, yaitu data bulan. Data bulan F4, kemudian koma. Nah, data bulannya kita ambil yang di sini saja. F4, enter. Karena kita sudah punya data ini, dua data, ya, N dan V, dan semuanya sama juga, ya kan? Kita tinggal copy saja. Caranya, ya tinggal drag saja. Ini ada pertemuan garis di ujung nih, ada titiknya ini. Kita klik, kemudian kita drag ke samping. Oke. Nah, seperti yang saya katakan, ya kan? Nah, rumus itu kalau misalnya dia tidak dikunci, dia tidak dibubuhkan tanda dolar, maka dia akan bergeser. Tapi tadi semua ya rumus kita sudah kasih tanda dolar. Cuman masalahnya di kolom ini, kolom F. Nah, itu kita membutuhkan kelas diameter bukan yang 10 sampai 29. Bagaimana caranya? Tinggal tinggal di drag saja. Oke, kita cek ya. Di sini, kemudian klik di formulanya tuh. Padahal untuk kolom bank kiri 30 sampai dengan 39 itu harusnya ring kriterianya ada di 30 sampai 39, tetapi ini ada di 10 sampai 29. Maka tinggal kita drag saja ke sini, kita pindahkan. Oke, ini juga sama, kita pindahkan. Ini juga sama, pindahkan aja semua dulu. Nah, oke. Ini juga kita pindahkan. Oh, sudah ada datanya. Berarti rumus kita benar, teman-teman. Nah, ini ada juga. Oke. Di mana? Oh, salah ya. Harusnya di 60 up. Oke. Ini kita pindahkan lagi. Oke, pelan-pelan saja teman-teman. Kalau sudah punya data ini, tinggal gampang teman-teman. Nah, ini tinggal di copy saja. Copy, ini bawahnya kita copy. Nah, ini bawah yang ini juga kita copy. Oke. Ya, sudah ya. Nah, jumlah tinggal gampang saja. Jumlah ini tinggal kita kasih auto sum. Ya, ke home, ke auto sum, jadi menjumlahkan langsung. Enter. Ini auto sum. Jadi, kemudian seperti yang tadi, kita drag untuk copy. Oke. Nah, untuk penjumlahan di sini kita jumlahkan manual saja, sama dengan n yang satu ini ditambah 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 ini. Enter. Sebenarnya ini bisa di drag, cuman ya kita latihan aja. Sama dengan volume yang ini ditambah volume yang ini ditambah volume yang ini ditambah volume yang ini ditambah volume yang ini. Oke, habis itu cara ngopinya gampang, tinggal di drag lagi ke bawah. Oke, rumus sum tinggal tarik saja ke samping. Yang ini gimana teman-teman? Sama saja, klik auto sum, habis itu enter, klik auto sum, enter, kemudian drag ke samping.
Nah, yang ini kopikan dari sini. Copy, kemudian blok yang mau dipastekan tinggal di CTRL-F atau di paste. Oke, jadi teman-teman, kemudian grand totalnya yaitu grand total sama dengan jumlah 1 ditambah jumlah 2. Yang ini juga sama, jumlah 1 ditambah jumlah 2. Oke, 2 ini selesai, tinggal di copy ke samping. Nah, jadi. Oke, sekarang kita cek. Ini bulan Maret, apakah berfungsi untuk bulan April? April, oke, masuk. Nah, bulan September, oke, masuk datanya. Nanti bulan Oktober bagaimana? Karena bulan Oktober belum ada datanya, ya kalau kita cek datanya belum ada datanya bulan Oktober, maka bulan Oktober ini kita tinggal isi datanya saja, kemudian kita klik Oktober, maka semua sudah berubah. Nah, beginilah teman-teman, jadi kita sangat dimudahkan. Ketika orang lain ngetik satu-satu, kita nggak usah ngetik satu-satu, tinggal masukkan database, langsung masuk semua datanya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Tunggu video-video selanjutnya dari saya. Saya Yohan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.